peduli cewek, orang tua, anak-anak, pokoknya habisin semuanya. Yang cewek itu disekap di sebuah gudang guys, lalu diperkosa, dan akhirnya mereka itu dibunuh. What's up guys, bertemu lagi dengan saya Bobby Shark di channel informasi yang bikin greget. Seperti biasa kita akan membahas mengenai informasi-informasi yang greget guys. Kali ini aku ingin membahas mengenai etnis Rohingya guys. Menurut PBB, etnis Rohingya ini adalah etnis paling menderita di dunia guys. Bagaimana tidak menderita ya guys ya? Warga negaranya itu ditolak sama pemerintah Myanmar, dan etnis Rohingya ini malah dibantai pada tahun 2017. Langsung saja guys, kita akan membahas mengenai sejarah pembantaian Muslim Rohingya dan bagaimana keadaan mereka saat ini di greget. Banyak yang nggak tahu Muslim Rohingya ini tinggalnya di Myanmar sebelah mananya guys. Jadi aku akan kasih tahu ya guys, etnis Rohingya ini tinggalnya di Myanmar sebelah barat. Tepatnya itu di negara bagian Rakhine, perbatasan antara Teluk Benggala dan Bangladesh. Myanmar ini terbagi menjadi beberapa suku guys. Ada Mah, Kachin, Kayah, Bamar, terus Rohingya dan lain-lain lah. Pokoknya banyak banget guys. 85% itu adalah suku Bamar guys. Makanya negaranya itu dulunya namanya Burma. Menurut sejarawan guys, asal usul dari etnis Rohingya ini berasal dari kerajaan Arakan yang berdiri antara tahun 1430 sampai 1784. Pembantaian ini berawal dari sebuah pernyataan konyol guys, dari seorang biksu bernama Biksu Wiratu, yang mana biksu ini merasa cemas guys kalau negara Myanmar ini nanti bakal kayak Indonesia guys. Padahal ya bagus ya kayak Indonesia ya, ada toleransi, terus keragaman budaya, dan juga gotong royong. Tahun 1784 Raja Burma pada waktu itu, Buddha Upaya itu nyerang Arakan sampai angus guys. Jadi dia ini memasukkan Arakan ke dalam wilayahnya Burma guys, karena takut penyebaran Islam. Ia pun melakukan pengrusakan di muka bumi, di mana raja ini merusak sejarah Islam di sana guys, kayak masjid, madrasah, terus dai-dai itu pada dibunuhin, ustadz-ustadz pada dibunuhin, dan ulama-ulama ya pada dibunuhin semua. Orang Buddha di sana itu melakukan tekanan-tekanan guys, dan juga menjarah harta benda mereka. Mereka pun menghasut Buddha Al-Mak untuk menekan Muslim selama 40 tahun. Tidak sampai di situ penderitaan Muslim Rohingya. Setelah Inggris masuk pada tahun 1824 dan menjajah Burma dan memasukkan Burma ini ke dalam pemerintahan kolonial Inggris, penindasan terhadap Muslim Rohingya ini terus berlanjut guys. Penguasa-penguasa Buddha rasis di sana itu berusaha banget buat ngusir etnis Rohingya keluar tanah kelahiran mereka. Ini seperti pengusiran Muslim Palestina oleh Israel. Tahun 1942 etnis Rohingya ini diserang lagi guys sama orang-orang dari suku Mah, orang-orang yang dipanas-panasin guys. Akibatnya lebih dari 100.000 orang ini meninggal guys. Dan pada saat Myanmar ini mau mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1947, semua suku itu diundang guys, kecuali suku Rohingya. Jadi Muslim Rohingya ini tidak dianggap guys. Tahun 1948 Myanmar ini berhasil merdeka berkat Jenderal Aung San yang berhasil mendirikan militer di Myanmar. Tokoh kemerdekaan yang juga merupakan ayah dari pimpinan de facto di Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi. Jenderal Aung San dan sejumlah pimpinan itu ditembak mati dalam sebuah rapat kabinet pada 19 Juli 1947. Insiden ini terjadi tepat setelah Inggris memberikan kemerdekaan bagi Myanmar. Sepeninggalan Jenderal Aung San, Myanmar ini berada di dalam lubang setan guys. Dan pada tahun 1962 Jenderal Ne Win ini berhasil melakukan kudeta di Myanmar guys. Pada tahun 1911 sampai 2002 ini Jenderal Ne Win ini mengusir ribuan etnis Rohingya. Dialah yang merancang Konstitusi of the Republic of Myanmar dan Emergency Immigration ACT tahun 1974 yang menjadi pondasi terbentuknya sistem kewarganegaraan berbasis etnis. Puncaknya itu pada tahun 1982, di mana dibuat undang-undang kewarganegaraan. Yang pertama itu warga negara utama, warga negara sekunder atau kelas kedua, warga negara naturalisasi, dan orang asing.
Nah, Rohingya ini masuk ke dalam kategori orang asing, guys. PBB juga mendefinisikan etnis Rohingya ini sebagai etnis paling menderita di dunia. Gimana Anda menderita ya guys? Wilayah di sana itu terkenal miskin dan mereka malah dibantai pada tahun 2017. Pada tahun 2012 itu awal terjadinya pertikaian antara Muslim di Rakhine dan Buddha di Rakhine, guys. Tidak jelas apa pemicu dari tragedi ini, guys. Sebagian ada yang mengatakan tragedi ini dipicu oleh sebuah kasus pemerkosaan kepada wanita Buddha yang dilakukan oleh beberapa orang Rohingya. Ada lagi yang mengatakan kalau tragedi ini dipicu oleh pembunuhan beberapa orang Rohingya oleh orang-orang Buddha di Rakhine. Apapun pemicunya, yang jelas mereka itu saling balas, saling serang, dan saling bunuh, yang menyebabkan Myanmar ini tenggelam dalam tragedi kemanusiaan memilukan. Wilayah Rakhine ini pada keras, guys. Sebagian itu banyak yang ngungsi ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Bangladesh, India, Indonesia, dan Malaysia. Mereka itu ngungsi ke negara-negara tersebut menggunakan jalur kapal, guys, menggunakan kapal penyelundup. Pas di kapal juga mereka juga mendapatkan penyiksaan, guys. Mereka sering dipukuli, bahkan disuruh minum air kencingnya sendiri untuk bertahan hidup. Kalau ada yang mati, langsung aja buang ke laut. Di Thailand Selatan, tepatnya itu di perbatasan Malaysia itu, pada 1 Mei 2015 itu malah ditemukan sebuah kamp perdagangan manusia, guys. Di sana ditemukan 30 mayat orang Rohingya, guys. Mereka memilih dibunuh oleh orang luar daripada militer Myanmar. Sungguh pilu sekali ya, guys. Di tahun 2015 itu puncak penderitaan bagi etnis Rohingya, di mana presidennya itu Thein Sein itu karena mendapatkan tekanan dari umat Buddha 696 mendeklarasikan bahwa kartu identitas Rohingya ini tidak berlaku lagi, guys. Dan orang Rohingya ini malah dianggap sebagai orang Bengali atau Bangladesh, asal-usul atau nenek moyang dari etnis Rohingya. Masalahnya orang Bangladesh itu nggak ngakuin kalau Rohingya ini adalah bagian dari sejarah mereka. Berbagai kelompok Buddha ini menganggap kalau etnis Rohingya ini adalah etnis berbahaya, guys, yang bisa mengancam eksistensi Myanmar dan umat Buddha. Kekhawatiran mereka ini terhadap etnis Rohingya ini bukan tanpa sebab, guys. Sejak tahun 1998, etnis Rohingya ini mendirikan militer sendiri, guys. Sejumlah kelompok misil untuk melawan pemerintahan Myanmar, seperti Arakan National Organization dan juga sayap mereka, Arakan Army. Menurut jurnal Amnesty International, kekerasan ini disebabkan oleh dua faktor, guys. Ketegangan antar etnis dan juga ekonomi. Kok jadi ekonomi? Jadi gini, guys, wilayah Rakhine ini terkenal miskin, guys. Dan etnis Buddha di sana itu merasa terpinggirkan, guys, oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh orang Bamar atau orang Burma. Nah, di sini etnis Rohingya ini malah dianggap sebagai pesaing dalam perebutan sumber daya. Kalau istilah kasarnya itu rebutan makanan, guys. Rebutan ya lama-lama menjadi habis, kan. Udah wilayah paling miskin, orang-orang di sana itu malah ngarepin bantuan dari pemerintah, tetapi pemerintah Myanmar ini malah membatasi bantuan internasional. Ini nggak tahu ya maunya pemerintah ya, ngebantu nggak mau, bantuan dari internasional malah dibatasin. Sayangnya Myanmar ini punya sejarah panjang dalam membiarkan ketidakpercayaan antar etnis. Mendinglah kalau dibiarin gitu, guys. Ini malah sama militernya malah dikompor-komporin, dipanas-panasin biar mereka itu perang. Ya, tujuannya untuk politik dan militer. Tahun 2016, kelompok separatis dari Rakhine ini menyerang pos-pos polisi, guys. Sekitar ada 30, dan militer Myanmar ini membalas pada tahun 2017 dengan sebuah operasi pembersihan. Sekitar 6.700 orang Rohingya itu tewas, guys, dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi tentara di Myanmar itu disuruh nembak apapun yang mereka lihat. Gak peduli cewek, orang tua, anak-anak, pokoknya habisin semuanya. Yang cewek itu disekap di sebuah gudang, guys, lalu diperkosa. Dan akhirnya mereka itu dibunuh. Kalau yang anak-anak itu dicemplungin di sungai-sungai, guys, biar mereka tenggelam dan mati.
Kalau orang tua di sana itu dimasukkan ke dalam sumur, terus dibakar, dan pokoknya masih banyak lagi lah. Kasus pembantaian ini sempat dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada tahun 2019. Pimpinan de facto Aung San Suu Kyi ini membantah kalau adanya genosida guys dalam pembantaian tersebut. Dia ini mengatakan kalau militer Myanmar ini cuma merespon adanya terorisme di Rakhine, di mana militer etnis Rohingya ini menyerang pos-pos polisi di Myanmar guys. Suu Kyi ini mengakui kalau kekuatan militer Myanmar yang tidak proporsional menyebabkan warga sipil ini juga ikut terlibat guys. Akhirnya orang-orang Rohingya ini pada mengungsi lagi guys ke negara-negara tetangga guys. Kebanyakan itu di Bangladesh guys, dan saat ini Bangladesh ini menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia. This is the world's largest refugee camp. 700,000 Rohingya Muslims live here in makeshift shelters in Cox's Bazar. 4 out of 5 are women and children. Among the threats to them, human trafficking. Namanya juga di pengungsian, hidupnya ya pasti nggak sejahtera kan, dan mereka juga nggak bisa balik ke negara mereka lagi guys, dikarenakan di perbatasannya itu sudah dipasang ranjau darat. Rohingya juga bukan satu-satunya etnis yang mendapatkan kekerasan guys. Contohnya kayak San dan Kachin, wilayah mereka mengalami kekerasan juga guys. Tahun 2020 ada 2 tentara yang membelot dan cerita apa yang mereka lakukan kepada etnis Rohingya. Video itu direkam pada Juli lalu saat 2 tentara tersebut itu ditangkap sama Arakan Army, kelompok gerilya direngkat yang terlibat konflik bersenjata dengan militer Myanmar. Sejak tahun 1980-an, upaya perdamaian itu dilakukan dan hasilnya selalu nihil guys. Hal ini terjadi karena kalangan mayoritas seperti Bamar ini tidak bersedia berbagi kenikmatan dengan etnis minoritas yang lainnya. Maka tidak mengherankan mereka itu angkat senjata melawan rezim militer atau junta militer. Akibatnya Myanmar itu menjadi kawasan perang sipil berkepanjangan, dan sejumlah kelompok minoritas etnis ini mengalami broken life, better hope. Kalau di Bangladesh itu ada sebuah musibah kebakaran guys yang menghanguskan 900.000 rumah pengungsi Rohingya dan 15 orang itu meninggal. Tetapi sejumlah organisasi internasional ini memberikan tenda yang baru guys. Kalau di Indonesia itu tempatnya itu di Aceh, mereka disambut dengan sukacita. Setelah mereka ini ditolak sama Malaysia dan Thailand, mereka bahkan dibuatkan rumah susun yang memadai guys. Di Sidoarjo, Jawa Timur, mereka juga ditampung di rumah susun guys. Bahkan mereka itu mempelajari namanya bahasa Indonesia. Kalau di sini ada Hindu, ada Kristen, ada Buddhis, ada Muslim, tapi aku lihat semua kayak satu saudara, satu bangsa. Sampai di situ saja pembahasan kita mengenai Muslim Rohingya, dari mereka itu dibantai pada zaman dulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan mereka itu mendapatkan nasib yang lebih baik lagi ya guys ya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.